Masih di podcast Bincang Adi, Bincang Asik dengan Adi. Wow, oke. Nyok. Nah, yang kedua dia lebih ini nih kayak gitu. Mungkin grogol kali ya tadi pas tag grogi maksudnya. Graham. Wah, lebih jauh sih. Sekalinya betulin jauh banget. Anyo, memang jokes Anyo dari zaman kuliah tidak berubah, sangat jurang. Tidak. Ya udah. Jangan diikutin ya kawan-kawan. Kayaknya lu jangan ngelawak, emang bukan bakat lu ngelawak sih. Iya emang. Aku bakatnya dihibur. Aku bakatnya dihibur. Hibur aku dong. Ya Allah, berat banget. Baru mulai di menit-menit awal. Iya benar. Nyok. Yap. Wah. Fase jatuh cinta dan fase dimana lu ngerasa yaudah semuanya tuh tentang berbau percintaan tuh hambar. Ya kenapa tuh? Berat banget ya ini ya kayak gitu ya. Kayak gitu ya. Tapi ya inilah kita siapa tahu kan jadi ada pembelajaran orang bisa move on. Gila, move on. Gokil. Kayak gitu. Buat semua sobat Bincang Adi, kalau yang mau move on dengerin sampai habis. Gokil. Emang lu udah bisa move on? Gini kan. Habis kayak nyaranin kalau misalnya Gini, Bincang Adi, bener Bincang Adi kalau mau move on dengerin kita. Gini dong, bentar belum apa-apa gue udah dikasih granat kan gak lucu ya. Maksudnya bridging dulu kayak lu nanya gimana gitu loh. Ini langsung lu udah bisa move on. Oh thank you gue bilang. Kebetulan gue anaknya move on banget. Gue gampang move on kayak gitu. Tapi nangisnya 3 hari. Tapi kan bener dong, kita jangan pretending dong kalau emang sedih kayak gitu. Iya, bener kayak gitu. Betul. Jangan Daniel. Yaudah, gue usah jangan terlalu panjang. Gue akan lebih takut yang ngebahas diri gue kayak gitu. Yo, fase jatuh cinta. Kenapa kita bahas ini? Karena menurut gue fase jatuh cinta semua orang tuh suka. Bener gak sih? Oh iya dong. Happy tapi yang tiap hari senyum. Tapi kadang semua orang gak siap untuk fase yang dimana lu sakit hati atau fase yang dimana lu hambar akan cinta. Bener dong? Orang yang namanya orang pengennya enak-enaknya aja, bener dong? Iya. Gitu. Nah, menurut lo, kenapa setiap orang suka di fase jatuh cinta? Anjir. Aduh, berat. Ya. Kenapa, Nyok? Menurut lo, Nyok? Kenapa orang suka di fase jatuh cinta? Soalnya bahagia. Bener-bener bahagia. Milik berdua, kayak gitu ya? Ini tentang pasangan atau apa gitu? Oke. Ya, pokoknya berbau menyinggung hal itu. Jadi ya maksudnya kenapa orang suka fase jatuh cinta menurut gue karena emang pasti bahagia. Kayak gitu. Iya. Aku ngerasa sih kalau misalnya falling in love bikin kayak gak sabar nunggu hari esok gak sih? Gila. Ayo dong besok gitu kan. Bener. Nah, terus tapi kenapa banyak orang juga gak siap saat ngerasa kalau si cintanya akan ditolak atau si cinta ibu Ritwan ibu Parituan sama ibu cinta sehat-sehat selalu. Amin. Kayak gitu. Terus gimana menurut lu? Basicnya sih pasti menurut aku ya aku nggak suka sakit, aku nggak suka penolakan, aku nggak suka ditinggalkan kayak gitu kan. Maksudnya hal-hal negatif kayak gitu orang ada yang suka. Iya sih, kayaknya semua orang suka. Bahkan gue pun kayak misalnya gue misalnya ngajak jalan cewek, lu pulang naik apa kayak gitu, sebelum dia jawab gue bilang naik Grab ya kayak gitu. Gue takut ditolak kayak gitu. Gue takut ditolak kayak gitu. Ya ampun. Bener, gue takut banget kayak gitu karena memang gue ngerasa kayak siapa sih yang suka ditolak tuh satu, yang kedua ditolak tuh bikin sedih banget. Iya, kayak gitu. Nah, terus menurut lo kan jatuh cinta nih happy. Iya. Kalau kita jatuh cinta tapi si orang itu tidak merespon cinta kita, lu merasa happy gak sih? Itu cinta bertepuk sebelah tangan gitu. Nah, iya. Sejenis bahasa kayak gitu. Kalau aku sih tergantung ya. Kalau misalnya emang kita niatnya suka sama orang itu, ya happy-happy aja gak sih? Dewasa banget. Iya gak? Bener, gak salah. Karena kan maksudnya gak ngarepin balik gitu. Kalau kecuali lu udah ngarep balik ya. Iya, betul. Itu beda lagi kan, karena itu ada ekspektasi kan. Ya pokoknya sinapin tulus aja gitu. Iya, betul. Benar. Nah, terus lebih deep lagi nih. Lu pernah gak sih ngerasa si jatuh cinta ini hambar di hidup lu ngerasa lu gak bisa jatuh cinta? Pernah gak sih kalau hal seperti itu? Pernah. Maksudnya pada saat apa lu ngerasa lu di posisi itu maksudnya kayak gitu? Mungkin karena aku punya ekspektasi lebih ya. Balik lagi ke ekspektasi. Mungkin karena aku punya ekspektasi lebih dan itu enggak kesampaian kayak
lama-lama kayak oh kok gini, oh iya, oh gini, oh ya udah deh nggak apa-apa, dari kata nggak apa-apa ya udah hilang gitu. Oke. Jadi lu pada saat itu lu berekspektasi. Iya sih, kalau menurutku ya nggak salah juga kan punya ekspektasi. Nggak salah. Karena kayak ya udah tujuan sama ekspektasi sama nggak sih? Ya, menurut gue beda ya. Tapi Beda. seenggaknya maksudnya kita punya yang kita mau tuh kayak gimana gitu kan, kita punya gambaran kan seenggaknya gitu. Memang sih kadang agak bahaya juga sih ekspektasi ya kalau misalnya agak ketinggian. Cuman kalau menurutku kapan mulai berasa hambar mungkin kalau udah keseringan ngelakuin itu mungkin, atau udah sangat melenceng dari apa yang kita harapkan, mungkin banyak banget sih sebenarnya faktornya. Banyak faktornya kayak gitu. Terus kan gue katakan lu sebagai orang awam ya. Masa sih? Iya, gue orang awam. Iya. Tahu sendiri. Okay. Kalau Anyo kan track recordnya banyak banget. Kalau masa baru sekali nih kayak gitu. Nah terus kenapa lu bisa berpikir kayak kan pada saat itu lu ngerasa lu jatuh cinta, tapi kenapa lu bisa berpikir kayak kan lu bilang tadi menyinggung nih ya, kalau diulang-ulang terus bakal bisa jadi hambar. Kenapa bisa ada fase seperti itu? Ya kan nama jatuh cinta ya happy aja. Apa salah statement itu? Enggak dong. Enggak. Oke. Terus jadi gimana ya bisa hambar kayak gitu, mungkin kalau misalnya berulang kali lu nya tetap happy ya bisa aja sih tetap happy ya. Betul. Tapi kan kalau apalagi aku orangnya bosenan ya. Cila. teman-teman si paling bosenan dia gitu. Maksudnya lu orang bosenan. ya masa kamu tidak berprogres untuk berubah sih? Cila, berkembang lah dikit gitu. Iya, berubah nih dibagi jadi dua, berubah baik, iya. Tidak baik, nah gitu. Betul. Oke. Terus bagaimana cara seorang Anyo untuk merasa, gua kan tadi udah nyinggung lu pernah di fase yang lu hambar sama namanya lu bisa kayak bangkit lagi. Oke nih udah gak hambar, gue bisa misalnya menjalani hidup dengan orang baru kayak gitu atau ya karena kan ya kalau ngomongin yang dulu maksudnya kita kayak gue tahu lah lu pernah fase jatuh bangun lah akan hal itu. Tapi kan gak semua orang bisa berdamai masa lalu. Masa lalu. Kenapa lu bisa kayak apa yang membuat lu? Ya udah, gue bisa kok, bisa lagi jatuh cinta sama seseorang. Simpel sih menurutku. Kalau udah terjadi ya udah masa lalu. Udah terjadi. Kan sekarang hidupnya di masa sekarang. Ya, Ya maunya nanti di masa depan kayak gimana? Kan sesimpel itu. Tapi kan lu harus ada nyembuhin luka yang. Oh iya dong. Iya kan? Nah, ngomong mah gampang kali. Lu kan nyembuhin apa yang kalau bahasanya itu anak zaman isu. Cila, terus Gitu. Sumpah Adi berprogres banget ini kata-katanya. Waduh, ini tanya di podcast sih dibilang berprogres sih orang-orang thank you loh, Adi yang dulu kemana gitu. Oke, lu kan masih ada trust isu, gimana caranya lu seorang Anyo nih Bisa ya udah, trust isu gue bakal udah mulai muda. Apakah lu bertemu dengan orang yang tepat? Atau lu mulai negosinggung, apa lu mulai kayak jangan begitu ekspektasi jangan terlalu. Nah, bener banget. Iya. Nah, itu coba ceritain. Kenapa lu bisa kayak seperti itu? Satu mungkin kalau misalnya dari keadaan sih mungkin aku tadi nggak terlalu berekspektasi gitu, kayak kayaknya nggak bagus nih kalau saya gue terlalu berekspektasi atau mengharapkan sesuatu dari manusia ya. Kalau mau minta langsung aja sama yang di atas, tapi bukan yang benerin genteng ya. Iya. Si bapak kaget di atas gubrak kayak gitu. Oke. Iya gitu sih. Terus aku sih ngerasa kayak yang asik sih sebenarnya, kayak sendiri kayak gitu happy sih. Cuman serius. Pernah gak sih kepikiran gak mau nikah? Udah skip ya nanti kita. Ini pembahasan udah hampir ada di berapa part nih di podcast gue. Dari cowok, dari cewek ngomongin tentang pernikahan. Iya. Tapi memang itu gak pernah ada habisnya. Iya bener. Tiap orang beda. Bergulir di Indonesia bagaimana buru-buru cepet-cepet ini itu. Gitu. Harus cepet nikah, ntar lu udah buru tua atau apa. Iya. Kalau lu nanya gue sih gak pernah banget kepikiran. Oh hebat, gue pernah. Wah. Ya itu kan proses jatuh bangun kan ya, jatuh bangun tergulipak. Berarti parah banget dong pada saat itu ya lu sampai berpikir seperti itu. Iya. Batuk Bu Haji. Yang di depan pintu. Oke. Terus berarti bener dong. Berarti saat lu berpikir, menurut gua orang-orang yang pernah jatuh. Ya pokoknya setiap orang pernah jatuh Cinta terus dia pernah sakit, pernah jatuh, terus sampai berpikir
Ya. gue nggak mau menikah, itu pasti yang menurut gue roller coaster banget. Iya. Itu udah termasuk parah banget. Kenapa saat lu berpikir pada saat itu berpikir kayak gitu? Kenapa? Terlalu banyak ketakutan sih satu, karena balik lagi nggak suka disakitin dan kayak ya udah sih kalau misalnya ujung-ujungnya hambar ya udah mending gak usah. Iya. Iya kan gitu. Tapi kan ternyata itu kan menurut sekarang sih aku mikir itu kurang tepat ya, bukan salah ya. Iya, Kurang bener. tepat itu. Cuman karena belum ketemu partner yang tepat aja gitu, Adi. Iya, bener. Sekarang, Gimana Adi? Nah, iya, bener. Nah, terus apa ya? Lu pernah kan banyak nih. Lu pernah di fase yang lu nggak mau menikah. Apa lu pernah juga memukul rata semua cowok sama aja? Pernah juga nggak berpikir? Enggak sih, kalau pemukul rata kayak gitu enggak sih. Nggak pernah. Iya, Kayak karena udah aku udah berpikir tiap orang pasti beda. gitu. Betul. Cuman ya jadi lebih selektif aja gitu. Gue nyinggung nih. Lu sekarang udah bisa tidak begitu banyak berekspektasi, apalagi dengan manusia. Ya, Kayak gitu. Berarti sekarang lu ngapain hal itu dong? masih belajar sih. Iya benar masih belajar. Masih belajar. Berproses, Iya, kayak berproses. Iya oke. Jatuh bangun ya. Selalu menarik sih kalau ngomongin ini. Dan lu pernah gak sih ngerasa kayak lagi-lagi nih lu pernah ngerasa kayak kan gini loh, menurut gue susah banget, hebat ada orang yang gue gak berekspektasi apa-apa. Hebat orang Iya, yang hebat seperti banget, itu sumpah, hebat sumpah, hebat banget. Setiap apa yang dijalanin menurut gue manusia pasti ada yang diinginkan. Iya, Bener kan? bener. Sedikit ekspektasinya walaupun sedikit Betul. pasti ada. Kayak gitu. Nah, lagi-lagi lu pernah gak sih sebagai perempuan kayak gitu kan? Lu mulai lagi berekspektasi, kayaknya gue cocok sama orang, lu pernah gak sih? Dan menurut lu salah gak sih kalau kita sedikit berekspektasi? Nggak apa-apa dong. Gak apa-apa kan? Iya, berarti ya maksudnya masih ada keinginan buat melakukan hal itu dong. Berarti kalau ada ekspektasi, benar gak sih? Iya betul. Iya, jadi nggak jadi masalah. Maksudnya Iya. kadang ada beberapa orang yang ngerasa kayak udah dipukul rata semuanya kayak gitu. Udah gue nggak mau berekspektasi lagi, jatuhnya jadi kayak overthinking. Dia melihat misalnya kalau dari sisi cewek ke cowok, si cowok itu kayak sebelumnya Iya, aja sama deh, aja sama gitu ya. aja Aduh. kayak gitu, Iya. kayak gitu. Oke. Jangan sih, saran aku sih jangan. Karena kan tiap orang punya masa lalu juga yang beda kan. Lingkungan juga beda. Pasti ya nggak bisa semuanya sama. Cuman kitanya aja yang harus selektif. Oke. Gitu. Terus cinta pertama lu di umur berapa? Lu kayaknya dari SD lu udah ini ya, lu ya udah SD? Hey. Iya, bukan apa? Enggak TK, dong. bukan. Wow. Apa? Cinta pertama. SMP. Serius. Aduh, aku jadi kayak orang Bangor ya. Enggak lah, kayak gitu. Gua kuliah sih. Karena harus ada win-win solution. Kalau aku sih mikirnya gitu. Kalau misalnya punya relationship harus ada win-win solution. Jadi lu ngasih gua apa, gua ngasih lu apa. Dalam hal positif ya. Oke. Kayak oke, lu pinter apa? Maksudnya pelajaran apa? Mungkin ya pas lagi sekolah, lu pinter pelajaran apa, gue pinter pelajaran apa, ya kita saling tukar ilmu kayak gitu. Jadi aku sih kalau dari dulu relationship selalu berpikir dan punya ekspektasi lo bakal bawa positif bakal bawain hal positif buat gua apa. Berarti lu tipe orang yang kayak apa sih, kayak stigma ya, pacaran tuh bisa buat nambah semangat kuliah, bener dong atau belajar? Bener. Gila, keren banget. Dan nggak apa-apa ya, Nggak apa-apa dong, nggak salah kan? Nggak salah bener. Nggak ada dendanya kan ya? Iya, gue juga bahkan gue juga, lu tahu kan gue lulus kuliah lama. Oh, jadi kurang semangat. Oh gitu. Karena lama jadi semangat gue nyok kayak gitu. Oh, nggak ada ceweknya tapi gue semangat kuliah ya. Saya cinta paguyuban Unpas kayak gitu. Ya makanya cinta kan nggak cuma sama orang. Cinta tuh nggak sama Iya, orang. sama belajar juga mungkin kan cinta. Oke. Mungkin sama fakultasnya juga kan cinta, sama kampusnya gitu, saking cintanya gitu kan. Iya, samping cinta hampir ada huruf D sama O. Oh my god, jangan dong, aduh. Tapi akhirnya udah beres gue. Oh, udah selesai ya, oke, terlewati ya. Terlewati. Ada ijazah. Alhamdulillah. Pengen sombong aja sih ke kalian, apalagi ke Sinovan. Akhirnya gue lulus kayak gitu. Oke. Terus Nyok, tapi balik lagi lu udah lama kan, maksudnya yang gue tahu ya, karena kayaknya udah lama banget gue gak ketemu Anyu, udah hampir 5 tahun lebih kayaknya. Masa sih? Iya, kayak gitu. Oh gitu. Oke, Lu sibuk sih? wah, padahal dia banget yang sibuk ya, susah banget schedule sama Anyu tuh, jadwalnya padat. Gue harus Jangan sampai gitu. ke DPRD kayak Oh my God. gitu. Emang gue anak bisnis. Lurah kayak gitu. Mau apaan? Oke, terus lu yang sekarang, kalau lu ngomongin diri lu, Apa yang lo cari dengan cinta yang sekarang? Cinta dalam apa nih? Ya, dalam pasangan.
Kan di umur sekarang nih ya, maksudnya udah nggak mau main-main lagi dong. Main apa, gundu? Masih bisa bercanda ibu ini kayak gitu. Ya misalnya ya udah nggak maksudnya yang kayak mungkin kalau di fase-fase muda mungkin juga kayak udah jalanin aja tapi tanpa tahu arah. Mungkin lu sekarang nggak mau lah kayak gitu. Masih belajar sih. Masih belajar. Merendah untuk meroket aja. Ini kan merendah untuk menendang Anda. Iya benar kayak gitu. Oke, nah lu yang sekarang, Anyel yang sekarang dibentuk. Kalau ngomongin cinta, Anyel sekarang apa yang diharapkan? Kak cinta. Apa ya? Kerjasama sih. Beneran, sumpah. Maksudnya mungkin kalau misalnya cuman suka cinta kayak ya lu tahu gak sih kayak anak muda, ih gue suka gitu. Itu maksudnya bakal lebih cepat apa ya hilang. Kalau misalnya nggak ada kerjasama, maksudnya komunikasi terus atau mungkin nyambung dari omongan, kegiatan segala macam gitu. Ya kan? Apalagi misalnya cari partner, kalau partner lo nggak nyambung ya gimana mau kerjasama cuy? Iya, apalagi poin penting nyambung adalah komunikasi. Betul. Misalnya diajak baba, bubuk, bagong. Iya. Gak nyambung. Kayak gitu, benar-benar berarti ya itu Iya dia. kan? Berarti yang lu harapkan sekarang tuh seperti itu. Kerjasama. Ya, kerjasama kayak gitu. Oke. Dan berarti sepenting itu ya dalam sebuah hubungan itu kerjasama. Betul. Nah, kalau gue mau nanya apa sih kalau bahasa zaman red flag-nya Anyel? Zona kalau lu nggak dalam pasangan lu akan benci atau akan udahan sama pasangan kalau pasangan Ngapain? apa atau kayak gitu. Tolong dicatat kayak gitu. Oke, kalau poin sakleknya mungkin ya. Iya. I don't like smoker. Aku nggak suka perokok. Jadi emang aku dari dulu emang prinsipnya nggak suka perokok. Oh gitu. Nggak suka perokok. Iya. Gitu. Sebenarnya sih, tapi kalau udah ngomong sekarang kayaknya agak sulit ya cari yang nggak perokok. Coba yang nggak perokok tolong kirim CV ke Adiana. Tolong yang tidak merokok kirim CV. Nggak sih, maksudnya itu kan subjektif ya, Ya, aku betul. ya gitu. Oh lu gitu ya, lu nggak suka yang ngerokok? Ya, aku bukan nggak suka aja sih, sebenarnya nggak bisa sih, pusing. Apalagi lu yang ini bergerak di bidang keuangan, kalau nggak ngerokok ditabung buatnya bisa. Iya bener, nggak ngerokok tapi gue ngopi. Sama aja ya, Iya, oke. sama aja harganya. Satu, oke. Yang nggak ngerokok kedua. Komunikasi sih, saling jujur. Ya, saling jujur, terus ya aku sih lebih minta saling jujur sih sebenarnya. Terus apa tuh yang kayak cheating itu lu bakal sengambek itu nggak sih? Aku kalau awal sih mungkin nggak langsung ngambek ya, Ya. pasti kan punya alasan mungkin iya. Jadi ya dengerin lah, maksudnya pasanganmu tuh kenapa gitu, komunikasikan lagi, komunikasikan lagi. Emang ada apa, masalah apa, kalau bisa diselesaikan, kalau enggak ya pokoknya harus ada keputusan, bener gak sih? Oke. Gitu. Oke. Terus udah pasti kalau misal perselingkuhan udah pasti lu Tusuk kayak bahkan sama lu ya. Nggak ditusuk sih, ya udah gue tinggalin aja. Ya. Berbeda dia dulu dan sekarang kayak gitu ya. Ya kan Proses ya. berproses. Aduh, Oke. mungkin dulu ya, Iya, bener-bener. ya kesel Iya, ya. kayak gitu ya. Ya bener-bener dulu mah sangat Gitu, jangan gitu. jangan boleh Ih. gitu ya kayak gitu. Gue kesel sih sama lu yang dulu, gue kesel, gue termasuk yang Oh, kesel gitu. ya kayak gitu. Sama sekarang? Hah? Masih kesel gak? Udah lumayan ini dewasa dia udah sekarang. Dulu mah kesel udah dibilangin sama gua kayak gitu ya. Susah banget kayak gitu. Ya namanya juga jatuh cinta. Iya, bener ya, emang gitu ya kalau jatuh cinta tuh Ya. kadang walaupun si cowoknya misalnya ya kita nggak semua perbuatan jahat dari cowok, ada juga ceweknya misalnya Iya, yang iya. selingkuh. Emang jatuh cinta kan kadang dimaafin aja. Iya, karena aku merasa bahagia. Ah, Ngerti gak? Kalau itu Kalau kayak merasa lu bahagia ya mau orang ngomong apa juga yang lu yang ngerasa bahagia ya jalanin aja. Iya, apalagi orang mau nyaranin gue ditutup telinga tuh Iya, yang kayak benar. gitu. Tapi itu kan juga akan jatuhnya akan sakit ke diri sendiri kan kalau misalnya kita terus aja bertahan padahal dia jahat, iya kan? Iya. Oke. Tapi mungkin bahasanya bukan jahat kali ya, kurang tepat gitu. Tepat gitu. Kalau jahat tuh kayaknya kriminal banget gitu. Tapi menurut gue ya, kalau gue sih kalau emang selingkuh ya itu dijahat nyok. Oh gitu. Iya, itu Oh, iya. jahat tuh orang. Oh ya, selingkuh tuh jadi jahat untuk pendengar Bincang Adi gimana? buat pendengar Bincang Adi jangan selingkuh. Selingkuh tuh udah tabiat yang sangat jelek tuh, jauh-jauh lah kayak gitu. Oke. Ya. Tapi
proses apa kan kalau kita ngomongin dulu, gue nggak akan jadi tentang apa dulu lu seperti itu dan proses apa yang lu ngerasa ini salah loh hubungan lu kayak gitu. Apa yang buat Anyo jadi dewasa kayak gue harus ninggalin nih, Ini udah nggak benar. Itu hebat banget nih. Aku punya support system yang tepat mungkin. Wah. Ya, penting banget loh Bener, support bener. system. Bener-bener. Karena yang nggak mungkin semua dipikirin sendiri ya. Iya, Tetap kita harus punya orang kepercayaan sih menurutku. Jadi kita punya sudut pandang yang lain, yang mungkin lebih ngerti kita gimana Betul. gitu kan, yang nggak apa ya? Mungkin dia lebih ngerti kalau misalnya lu kalau kayak gini bakal sakit gitu. bener-bener. Jadi kuncinya mungkin dari orang-orang yang Kepercayaan kita sih. kepercayaan ya. Hmm. Orang-orang yang lagi pengen keluar di zona itu, lu punya setidaknya lu punya ada teman ngobrol mungkin, teman Betul, ngobrol, betul. sistem kayak gitu ya. Kalau aku iya tipe yang kayak gitu harus ngobrol. Balik lagi komunikasi. Lagi-lagi komunikasi. Sepenting itu kalau buat Anyo komunikasi. Iya, iya benar. Penting Kayak banget. gitu. Penasaran ya. Lu ini gak sih? Lu masih di fase-fase apa sih? Cewek-cewek sekarang tuh suka yang bad boy. Oh, masa sih? Nah, ini gue penasaran. Tapi emang bener ya, cewek tuh suka yang cewek Bad boy itu yang gimana ya? Keren, merokok. Emang kalau yang keren itu bad boy. Emang gak ada yang good boy? Iya, gue nggak tahu. Karena, tapi gue baca di tentang apa buku-buku kayak psikologi gitu. Cewek emang pada dasarnya suka cowok yang bad boy, yang menang kayak gitu. Oh, lebih Ah. ada kayak deg-degan gimana gitu ya? Nah, iya, menurut tuh approve ya? Apa kalau lu sendiri gimana? Kalau lihat diri lu dulu dan sekarang. Kalau menurut aku pilih keduanya sih, good boy, bad boy. Bad boy untuk orang lain, good boy buat aku. Gila. Iya. Harus balance, jangan Bener, satu. bener. Gitu kan, kalau misalnya udah ada pilihan kayak gitu, good boy atau bad boy, ya kenapa nggak kita bikin pilihan sendiri sih? Good boy buat kita dan bad boy buat mereka. Iya bener. Kenapa nggak diambil dua-duanya ya? Iya, iya. Kayak gitu. Hidup Tapi- harus balance. Tapi kalau seandainya lu dikasih cowok yang maksudnya kalau apa sih kalau bahasanya ada bad boy, ada soft boy kayak gitu. Oh, soft boy ya. Kalau lu gimana? Tipe lu yang soft boy juga. Ya udah kalau emang dia baik. Iya. Balik lagi sih komunikasi. Komunikasi, lu Bener. komunikasi. Penting banget komunikasi kalau buat aku. Buat tulis di deskripsi Anyo komunikasi. Iya. Ntar jurusan Ilkom pada daftar dah tuh. Kayak gitu. Oke, menarik. Jatuh cinta. Gue kalau pernah jatuh cinta. Happy banget ya Happy ngobrolinnya. banget ya, Iya, gue iya kayak berbunga-bunga gitu tiap hari. Kayak bangun pagi tuh muka sumringah gitu. Iya. Selamat pagi gitu. Iya, ya. selamat pagi Wah, dunia iya. gitu kan. Pas gue cek selamat pagi Perpida ngechat gue. Telkom. Telkomsel lagi. Kayak gitu yang ngechat gue. Aduh ya. Nah ini jadi penasaran, jadi bentuk lagi. Lu pola komunikasi. Nah, pola komunikasi lu kayak gitu. Yang harus chat 24 jam atau apa? Kayak Enggak sih, enggak 24 jam yang tiap detik nafas dikabarin, enggak. Jadi ya maksudnya ya seenggaknya gitu. Aku tahu misalnya hari ini dia ada apa, perasaan dia kayak gimana hari ini gitu. Bad day kah, good day kah gitu. Oke. Terus yang gue mau nanya, jadi ini sebenarnya buat diri gue sendiri. Iya, coba Anda belajar ya. Biar gue lebih belajar memahami kayak gitu kan. Nah yuk, emang cewek-cewek tuh emang gak suka ya chat template lagi apa? Gue Sebenarnya mungkin ada beberapa yang masih suka. Oh, gitu? Iya. gue catetin not nih kayak tips and trick dari Anyo. Tapi masih ada aja yang suka ditanya lagi. Masih kok. Oh, gue kira Kayak emang itu hal-hal kecil sebenarnya yang apa ya? Kadang bisa sweet sih kalau menurut aku. Kalau dari orang yang tepat ya. Iya. Kalau misalnya dari orang nggak kenal sih risih ya. Soalnya kan si Balik lagi ke orang sih siapa. soalnya si gue ini si kikuk ya kayak gitu ya. Apalagi kalau udah ngadepin yang jutek-jutek gitu tuh kayak gitu. Misalnya gue udah nyari bahan obrolan dibahas cuman ya enggak doang ya enggak ya. Gue sih udah nyerah ya kayak gitu ya kebetulan ya. Kayak gitu, tapi ya kadang gue soal gue baca-baca di sekarang anak-anak cewek-cewek sekarang lebih suka yang nggak template gitu. Gue bilang nggak template tuh gimana, kayak misalnya gue ngechat, gue lagi kayang gitu, nggak gitu kan? Nggak gitu ya. Ya enggak lah. Serius gimana dong? Ajarin gue kayak gimana? Gimana ya? Ya itu maksudnya dari kalau buat hubungan kan harus berproses dong. Iya. Harus berinovasi lah. Masa gue ditanyain, lu udah makan belum ya, kali-kali kan langsung kirimin makanan gitu kan. Catat kayak gitu ya, bener, langsung kirim makanan lebih ini ya. Apalagi udah ada dapat transferan. Wow, mau dong om. Iya bener-bener. Wah. Nanti saya beliin iPhone loh. Kayak gitu. Jangan panggil om kayak gitu. Oke, mengerti. Tapi kalau aja masih suka aja nggak kalau ditanya lagi apa atau apa, makan belum kayak gitu.
Kadang sih Kadang masih. masih kayak gitu. Karena maksudku ya biasa aja juga sih, nggak risih gimana sih. Ya balik lagi sih, siapa sih orangnya yang nanya? Iya, Kalau misalnya atasan lo yang nanya, Adi lagi apa, udah makan belum? Aneh iya, gak? bener sih. Creepy gak sih? Iya bener-bener begitu, atasan gue cowok lagi. Amit ya Allah, kayak gitu bener-bener. Ya kan balik lagi ke orangnya. Siap, mengerti. Kayaknya udah sangat dalam nih ya. Kalau ngomongin cinta tuh nggak pernah habis kan 25 Bener. menit kayak gitu. Aduh banyak banget deh pokoknya. Harapan. Oke. Apa yang ingin Anyo sampaikan di diri Anyo dulu dan sekarang? Oke, jadi ini kayak ungkapan buat Ya. masa lalu gue. Pokoknya ungkapan. Gue di masa lalu. Ya, ungkapan buat diri Anyo dulu dan sekarang. Kalau misalnya dulu lu mau ngomong apa? Kalau sekarang apa yang lu mau ngomong? Kayak gitu. Ungkapan tentang falling in love dan Ya, falling betul. out love. Betul. Oke. Jadi kalau aku bisa bilang sih, kalau dulu kayak jangan nangis dulu dong. Belum ya. Maaf. Terus. Kalau dulu mungkin jatuh cinta sejuta rasa ya. Iya gak sih, bener ya. Nyanyi, jangan dangdut ya. Iya bener itu ya. Terus. Iya kan, Ya, gitu. terus. Kalau aku sih sekarang lebih ke gimana ya? Gimana cara mempertahankan jatuh cintanya sih? Kalau gue sih maintain. Iya. Perawatannya lebih sulit sih. Bener. Iya gitu. Oke. Terus di masa Hanya sekarang, apa yang lo harapkan tentang yang namanya cinta itu? Yang aku harapkan, tentang ya percintaan lu yang lu harapkan apa di lu yang sekarang? partner dengan kerja sama yang baik sih. Partner dengan kerja sama yang baik, lalu Amin. Soalnya ini partner seumur hidup loh ya. Iya sih. Iya kan? Ih, kebayang gak sih? Menurut gue tuh sakral banget ya momen Iya. itu. Amit-amit jangan sampai gagal atau Iya, amit-amit apa, ya, salah pilih alhamdulillah. pasangan ya kayak gitu. Ya benar. Partner kerja sama baik. Yang Itu baik. aja lu harap. Iya. Lu dapat orang yang seperti itu. Iya. Oke, gila, thank you banget udah apa ya, ngomongin cinta tuh semua orang suka ngomongin Iya. cinta, tapi kita juga tadi nyinggung kenapa nggak semua orang nggak siap akan namanya patah hati atau Iya. atau Rasa cinta, hambar dari perasaan jatuh cinta hambar ya. itu. Kita udah ngomongin itu juga ya, kayak gitu juga udah ngasih kiat-kiatnya sedikit kayak gitu, karena kalau banyak nanti takutnya luber Iya benar-benar. kayak gitu. Kebanyakan ya. Karena gue percaya sehebat-hebatnya motivator tuh nggak ada menurut gue. Yang bisa buat diri kita lebih baik tuh ya hanya diri kita Iya sendiri. benar-benar, harus dari dalam Kayak kita. gitu. Tapi ya itu dia, ada yang namanya ATM, amati, tiru, modifikasi. Betul. Nah, orang-orang yang mendengarkan dan kita berdua, Anyo masih belajar, tadi Anyo soal nyinggung, tetap gue masih belajar Iya. dan gue juga masih belajar. Ya kita juga masih ATM dari cita-cita orang. Betul, Gimana caranya kita biar oh ya kita bisa nih kalau misalnya pasangan kita begini, kita gimana caranya hadapinnya. Bener, terus belajar ya. Iya. Ya itu dari diri sendiri gitu. Jadi sobat bincang Adi, kalau emang ada yang baiknya ambil, Betul. kalau nggak ada ya jangan diambil. Iya benar. Kayak gitu. Lu ngapain mungut yang jelek? Yang jeleknya kayak gitu. Dan bagi ada yang mau request tentang ngomongin apa sih cinta menurut lo, bisa komen di bawah Boleh. kayak gitu di YouTube Atta Halilintar. Ya enggak dong, di Bincang Adi gitu loh, di Instagram. Kenapa di Atta Halilintar kayak gitu. Dan itu aja sih, dan gue berharap Anyo cintaannya akan klise kalau gue bilang mulus. Gue nggak akan bilang mulus. Iya, gue cuma- karena impossible sih menurutku. ya betul, karena dan satu yang pasti teman-teman, menurut gue adalah cinta itu gak ada yang sempurna, tapi sih melengkapi. Betul. Kayak puzzle. Wow. Kayak gitu, kayak puzzle. Kita saling menghargai satu sama lain, Oh, iya, saling benar. mengerti satu sama lain. Ego kita diturunin, Betul. kayak gitu. Karena itu dia, bener yang dibilangnya tadi gue bagus banget. Ya kalau emang ada masalah diselesaikan, Iya. bukan lu diem dan sebagainya. Betul. Kayak gitu. Tapi kalau ngomong-ngomong lu masih kayak gini nggak ya, kayak ininya? Apa? Pikirin aja kesalahan lo, gitu ke. Masih sih kalau bercanda. Ini bercanda karena direkam nih, kayak gitu. Tapi ya maksudnya bercandaan aja ya, seru-seruan ya. Tapi emang kadang suka sebel nyong kalau cewek kayak Oh gitu. pikirin aja deh kesalahan lo. Oh gitu. Call a friend dong kalau kayak gitu. Minta pilihan ganda kalau enggak. Sebatas pilihan ganda, jangan sampai dalam-dalam banget, nanti jatuhnya ini ya. Iya. Jangan kayak gitu lah. Pokoknya itu aja sih dari gua, dan dari Anya ada yang mau sampaikan lagi tentang cinta? Enggak sih, cukup. Yang penting tetap belajar ya. Apapun itu, maksudnya buat relationship or apapun gitu, tetap sih harus berimprovisasi Iya, betul. biar tetap falling in love. Iya.
karena emang rasa bosen tuh pasti akan ada ya. Benar-benar. Tinggal pasti bagaimana kita ada. packaging dan nge-treatmentnya biar ya Betul. itu nggak jadi sebuah hal yang bumerang buat kita. Betul. Kayak gitu. Bosan akan selalu ada, tapi kalau ngomongin di Bincang Adi gak akan pernah bosan. Edan masuk. Gila, gokil gak? Dan jangan lupa terus dengerin podcast Bincang Adi. Gua Adi, pamit undur diri. Gue Anyo. Oke, thank you. Dadah semuanya. Masih di podcast Bincang Adi, bincang asik dengan Adi. Thank you. Yuhu.